Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu bisa bertemu kembali dengan anak-anak dalam pelajaran pendidikan agama Hindu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa ya. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang manfaat hidup sehat. Ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran agama. Sebagai kegiatan pendahuluan, Ibu sudah sampaikan tadi meeting ID-nya lewat grup WhatsApp kelas. Dan supaya anak-anak lebih bersemangat, mari kita satukanlah kau menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa. Program UKS jadi landasan pendidikan kesehatan dilaksanakan, pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat ayo diwujudkan, UKS tumbuhkan siswa cerdas kuat, berjiwa tangguh berkaya hidup sehat, sikap hormat pada guru dan orang tua, beriman dan cinta sesama kita. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, jadi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan doa ya. Silakan mengambil sikap. Untuk doanya, Ibu yang akan memimpin. Asana. Om prasada stete sarira siva suci nirmalaya nama swaha. Pranayama. Karusudana. Om sedamam swaha. Om hati sedamam swaha. Puja Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamorupini Vidyarabham Kareshyami Siddhir Bhavantu Me Sada. Om Saraswati yang Maha Mulia,
Semoga kami dilindungi dan dilimpahi cahaya pengetahuan yang suci. Bebaskanlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang suci. Om Santi 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 Om. Hai anak-anak, kita sudah melakukan kegiatan doa. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan manfaat hidup sehat. Kemudian yang kedua, menyajikan manfaat hidup sehat dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dapat memaparkan manfaat hidup sehat. Dan yang terakhir, menghayati manfaat hidup sehat. Ibu akan lanjutkan. Nah, anak-anak silakan diamati. Dari 4 kotak dan ada 4 warna yang Ibu tampilkan pada slide. Silakan anak-anak pilih. Kotak mana yang anak-anak pilih? Dan warna apa? Kotak warna merah. Ya. Kenapa kalian memilih warna merah? Karena kita tahu pengertian dari sehat dan mau sehat. Ya. Kalau kalian tahu pengertian sehat dan mau menjadi sehat, sekarang Ibu mau uji. Kalian masih ingat tentang materi kita yang kemarin? Jadi Ibu mau tanyakan dengan kalian siapa yang bisa jawab, silahkan ya. Ada yang tahu apa itu hidup sehat menurut kitab suci Weda? Saya, Bu. Ya, silahkan Jenny. Hidup sehat menurut kitab suci Weda dalam kitab Ayurveda artinya harmoninya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dan dalam hidupnya. Ya. Sekarang, pertanyaan Ibu yang kedua. Siapa yang masih ingat? Apa itu budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda? Saya, Bu. Ya, silahkan Ariwiana. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda adalah budaya hidup sehat yang terdapat pada kitab Ayurveda, yaitu dengan ahara, wihara, dan ausada. Kita akan buktikan. Ya, ternyata jawaban Jenny dan Ari itu sudah benar ya. Jadi tepuk tangan dulu buat dua teman kita. Silakan. Baik, kalau sudah, baru kita akan lanjutkan pada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, nah, anak-anak, apa yang anak-anak bisa lihat? Manfaat hidup sehat. Untuk manfaat hidup sehat, untuk videonya, kan Ibu sudah share ke grup WhatsApp ya? Anak-anak sudah simak? Sudah, Bu. Ya, kalau kalian sudah menyimak, tugas kalian adalah silakan anak-anak sampaikan apa yang kalian sudah simak, baik itu dari video, kemudian dari buku paket, atau literasi lain yang mendukung materi kita tentang manfaat hidup sehat. Silakan disiapkan ya. Mengawali pembelajaran manfaat hidup sehat, Ibu inginkan jadi setiap kegiatan kita akan awali dengan membaca satu sloka kitab Weda. Di dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 5, sloka 109, disebutkan, Adirgatrani Sudayanti. Tubuh dibersihkan dengan air. Mana satyena sudayanti. Pikiran disucikan dengan kebenaran. Yedyata pobhyamutama.
jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci dan tata brata. Buadir cinanena sudayanti. Kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Jadi, dalam sloka yang Ibu sampaikan tadi, jelas bagaimana kita membersihkan tubuh, pikiran, jiwa dilaksanakan secara bersama-sama sebagai konteks pola hidup sehat, baik itu secara skala maupun niskala. Titik pangkal kesehatan adalah keyakinan atau serada yang kuat kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Ya, sampai di sana anak-anak, tolong nanti dipelajari slokanya ya. Kemudian sekarang silakan anak-anak lanjutkan kembali untuk menyampaikan apa yang sudah kalian simak. Silahkan Ibu berikan kesempatan bagi kelompok yang sudah selesai. Silahkan ya. Bisa diacungkan tangannya. Saya Bu, Ya, silahkan Jenny. sebelum lanjut izinkan saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi dari video yang saya simak kemarin, saya dapat menyimpulkan pengertian manfaat hidup sehat. Manfaat hidup sehat adalah keseimbangan hidup dan kesehatan yang dirasakan oleh manusia dalam aktivitas kehidupannya, baik secara jasmani maupun rohani. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan mental kita. Di antaranya dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan bernutrisi baik. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, menjauhi stres. Yang kelima, menjauhi kebiasaan yang berdampak buruk terhadap kesehatan, misalnya merokok. Dan yang keenam, istirahat yang cukup. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu beri kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok Jenny. Saya Bu. Ya, silakan Ari. Langsung pada Jenny ya. Baiklah, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah contoh dari berpikir positif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Contoh-contoh dari berpikir positif adalah misalnya berpikir tentang apa yang akan kita lakukan nantinya, misalnya sembahyang, belajar, membersihkan rumah, dan lain-lain. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Baik, jika tidak, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi ya. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Jadi sebagai modal awal, kalian sudah berani menyampaikan apa yang sudah kalian simak. Selanjutnya, untuk kelompok yang lain, silahkan. Ibu beri waktu dan kesempatan. Ya, silahkan kelompoknya Ariwiana.
Coba bisa diulangi. Tentang manfaat hidup sehat dalam diri. Itu yang terdiri dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sebagai makanan penambah yaitu susu. Baiklah, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang mau bertanya, presentasi saya kali ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Om Santi. Santi. Nah ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ariwiana. Ya, sudah semakin baik. Jadi, dapat Ibu simpulkan bahwa apa yang sudah kalian sampaikan tadi sudah benar semua ya. Jadi sebagai umpan balik yang Ibu lakukan sekarang, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Ibu, silakan langsung menjawab ya. Sebagai tugas yang pertama, jelaskan pengertian manfaat hidup sehat. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Jenny. Pengertian manfaat hidup sehat adalah keseimbangan hidup dan kesehatan yang dirasakan oleh manusia dalam aktivitas kehidupannya baik secara jasmani maupun rohani. Ya, 100 untuk kelompoknya Jenny. Ya. Berikan tepuk tangan dulu, nak. Selanjutnya, pertanyaan Ibu yang kedua. Sebutkan manfaat hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, silakan, Ariwiana. Manfaat sehat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, melakukan olahraga secara rutin. Kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, menjauhi stres. Yang kelima, menjauhi kebiasaan yang berdampak buruk terhadap kesehatan. Dan yang keenam, istirahat yang cukup. Ya, bagus sekali jawabannya Ari. Ya, tepuk tangan untuk Ari dulu. Ya, yang lain jangan mau kalah ya. Jadi 100 untuk Ari, sekaligus menambah poin buat kelompoknya. Ya, pertanyaan Ibu yang ketiga. Coba paparkan contoh manfaat hidup sehat dalam diri. Saya, Bu. Ya, silahkan. Contoh manfaat hidup sehat dalam diri adalah 1. Tidur lebih berkualitas. 2. Hidup menjadi lebih sehat. 3. Hidup lebih seimbang. 4. Berpikir lebih positif. 4. Mencegah serangan berbagai penyakit. 5. Meningkatkan rasa percaya diri. 7. Penampilan lebih segar dan menarik. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, terima kasih nak ya. Ya, 100 juga untuk yoga ya. Yoga kelompok mana yoga? Kelompoknya Ari ya? Berarti sudah menambah poin untuk kelompok Ari. Sekarang Ibu lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat. Sebutkan bagaimana cara menghayati manfaat hidup sehat dalam kehidupan. Ya, Bu. Ya, silakan. Yoga kembali. Contoh menghayati manfaat hidup sehat dalam diri adalah 1. Bangun ikatan emosional. 2. Jalinlah rasa simpati dan saling pengertian. 3. Ciptakan
keriangan, dan ketakjuban. 4. Pengambilan resiko. 5. Rasa saling memiliki. 6. Teladanan. Ya, sudah, Yogi? Sudah? Ya, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, 100 untuk Yogi ya. Jadi untuk kelompok 1 itu mendapat poin 300 dan kelompok 2 mendapat poin 100. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Masih ada anak? Jadi tetap semangat ya. Jadi semua anak-anak Ibu sudah sangat bagus di dalam melakukan diskusi dan tanya jawab ya. Sekarang sebelum Ibu lanjutkan pada kesimpulan, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Sebagai kegiatan penutup ya. Saya, Bu. Ya, silahkan Jenny. Apa itu tidur lebih berkualitas? Mungkin ada yang mau menjawab. Membantu Ibu dulu menjawabnya. Saya, Bu. Ya, silahkan Ari. Tidur lebih berkualitas adalah tidur yang berkualitas membuat badan menjadi terasa lebih segar, sehat, dan bertenaga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Istirahat yang cukup secara rutin akan mempengaruhi sistem peredaran darah dan juga fisik. Ya, bagus sekali jawabannya Ari ya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian Ari Wiana itu sudah benar. Cuman Ibu menambahkan sedikit, jadi di dalam istirahat yang cukup, anak-anak perlu waktu 6-8 jam di dalam tidur. Sehingga anak-anak bisa sehat. Kenapa anak-anak harus tidur selama itu? Karena di dalam istirahat yang rileks, anak-anak di sana justru mengalami pertumbuhan badan. Jadi Ibu usahakan kurangi game untuk di malam hari ya. Jadi anak-anak harus jaga istirahatnya sehingga anak-anak bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik. Ya. Mungkin sekian dari Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Ari. Apa yang dimaksud dengan hidup menjadi lebih sehat? Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau mencoba membantu Ibu dulu untuk menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Jenny. Dengan menerapkan pola hidup sehat, maka secara otomatis akan banyak dampak positif yang akan dirasakan pada tubuh. Karena makanan dan minuman yang sehat serta menghindari berbagai kebiasaan negatif seperti merokok, begadang, dan sebagainya akan meningkatkan level kesehatan. Ya, jawabannya sudah pas ya. Jadi Ari, untuk hidup menjadi lebih sehat, kuncinya hanya satu. Kita lakukan pola hidup sehat. Apa yang harus dilakukan? Pola hidup? Pola hidup sehat. Baiklah. Nah, sampai di sana dulu. Sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama, ya, silakan coba Yoga. Dibantu Ibu untuk membaca kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang pertama adalah Ya, mungkin gangguan sinyal. Silahkan Ari untuk membantu. Ari Wiana, tolong dibantu membacakan kesimpulan yang pertama. Baiklah, kesimpulan yang pertama yaitu manfaat hidup sehat, keseimbangan hidup, dan kesehatan yang dirasakan oleh manusia dalam aktivitas kehidupannya, baik secara jasmani maupun rohani. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, yaitu dalam menyajikan hidup sehat dalam kehidupan. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, Melakukan olahraga secara rutin. kemudian yang kedua, Makan makanan yang bergizi. yang ketiga, lalu berpikir Lalu positif, berpikir positif. yang keempat, menjauhi stres, Menjauhi stres. yang kelima,
menjauhi kebiasaan yang berdampak buruk terhadap kesehatan. Yang terakhir, Istirahat yang cukup. ya, bagus. Jadi, simpulan yang ketiga. Contoh manfaat hidup sehat dalam diri. Yang pertama. Apa contohnya yang pertama? Silakan. Bu, Ya, silakan Ari. tidur lebih berkualitas. Selanjutnya, yang kedua. Hidup menjadi lebih sehat. Yang ketiga. Yang ketiga, hidup lebih seimbang. 4. Yang keempat, berpikir lebih positif. Yang kelima, mencegah serangan berbagai penyakit. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang ketujuh, penampilan lebih segar dan menarik. Ya, bagus sekali. Sekarang, yang keempat, menghayati manfaat hidup sehat dalam diri. Itu kita bisa lakukan dengan jalan apa saja? Bagaimana cara menghayati? Ya, silakan Jenny. Yang pertama adalah bangun ikatan emosional. Yang kedua, jalinlah rasa simpati dan saling pengertian. Yang ketiga, ciptakan keriangan dan ketakjuban. Yang keempat, pengambilan resiko. Yang kelima, rasa saling memiliki. Dan yang keenam, keteladanan. Jadi dalam pengambilan risiko yang dimaksudkan di sini, kalau anak-anak berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalau anak-anak pola hidupnya tidak sehat, berarti anak-anak harus siap sakit. Ya, berarti ini yang harus anak-anak lakukan ya. Nah, implementasikan manfaat hidup sehat ini di dalam kehidupan ya. Manfaat menjalani pola hidup sehat adalah yang pertama menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, apabila setiap orang menerapkan pola hidup sehat secara teratur, maka akan dapat dipastikan bahwa setiap orang dapat merasakan manfaat dari pola hidup sehat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur dengan cara cukup mengkonsumsi air putih, menghirup udara bersih, kemudian berolahraga, yang ditambah dengan sinar matahari, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Dengan melakukan pola hidup sehat, astung karo, kebahagiaan pasti akan datang. Ya, jadi dalam kegiatan sehari-hari, minimal anak-anak minum air itu sebanyak berapa gelas, Nak? 8 gelas, itu minimal ya. Jadi selebihnya silahkan anak-anak minum sehingga anak-anak tidak sampai mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Baik, sampai di sana dulu. Ada yang masih ingin kalian tanyakan? Sudah? Tidak, Bu. Ya, sudah bisa dipahami ya? Ya, baik kalau sudah. Untuk penilaian, ya. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara daring, anak-anak bisa lihat dan bisa buka pada link seperti apa yang ada di slide ya. Ibu sudah kirimkan ke WhatsApp grup kalian, jadi silahkan nanti dikerjakan. Semakin cepat kalian mengerjakan, semakin bagus. Kemudian jika ada hal-hal yang masih kalian ragu, kalian bisa tanyakan dengan chat langsung dengan Ibu ya. Ya. Nah, yang terakhir, nah kalau memang sampunang lali, miring laksanayang trihite karana. Miring sareng-sareng. Jagalah Miring sareng-sareng. Laksanayang trihite karana. Ya. Contohnya, apa yang anak-anak lihat? Trihite karana yang pertama dalam perahyangan. Berarti kita harus selalu membersihkan tempat suci. ya. Lingkungannya dijaga kebersihannya ya. Kemudian yang kedua, selalu lakukan 3M. M yang pertama apa?
Memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. yang ketiga. Menjaga jarak. Ya, jaraknya berapa meter, Nak? 1 meter. Kalau cuci tangan tuh pakai sabun apa pakai odol? Pakai sabun. Ya, berarti anak-anak itu setiap mencuci tangan, mencuci tangan yang baik itu harus dengan sabun, ya. Dengan air itu tidak cukup untuk membunuh bakteri yang ada pada tangan kita. Jadi, jika anak-anak mencuci tangan, setelah selesai beraktivitas, silakan anak-anak lakukan cuci tangan dengan benar. Kemudian pakai masker juga, pakai masker yang benar, ya. Jangan maskernya itu hanya menutupi bagian mulut atau di bagian hidungnya saja. Jadi, di masa pandemi ini tetap lakukan protokol kesehatan. Nah, kalau memang tidak ada yang anak-anak tanyakan dan anak-anak sudah paham tentang materi Ibu terkait manfaat hidup sehat, jadi Ibu akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ingatlah nak ya, jadi tuntutlah ilmu setinggi langit. Jagalah aku supaya aku tetap bersih dan hijau. Itu pesan dari bumi dan langit kita. Selalu tersenyum, semangat, dan kesuksesan pasti akan datang. Suksema. Ya, Ibu akhiri. Ya, sampai jumpa anak-anak. Sampai Sampai jumpa. jumpa, Bu. Nah, baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kemudian sebagai materi yang akan datang, jadi silakan anak-anak pelajari tentang penerapan dan contoh-contoh hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian jangan lupa untuk tugasnya ya. Untuk link absen, tadi di awal sudah Ibu lakukan absensi. Jadi di akhir juga tolong diisi absennya kembali ya, supaya Ibu tahu siapa yang ikut pembelajaran dengan baik dan siapa yang tidak bisa, mungkin karena jaringan. Jadi harapan Ibu, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian dan kita tetap diberikan kesehatan. Ya. Untuk semua ya.